Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan hadis Arba'in Nawawi yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau dari Rabbnya tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh kebaikan dan keburukan. Kemudian beliau menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk berbuat baik tetapi belum melaksanakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk berbuat baik kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berkali lipat. Dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan kemudian tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Sementara jika dia berniat kemudian dia melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis Arba'in Nawawi ke-37 ini menjelaskan betapa besar keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Hadis ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat setiap kebaikan maupun keburukan makhluknya, baik yang sudah dilakukannya maupun yang masih di dalam angan-angan. Di dalam hadis tadi disebutkan faman hamma bihasanatin, jika seseorang bertekad untuk berbuat baik, falam ya'malha, tapi dia kemudian tidak melakukannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hamma di sini dapat diartikan sebagai keinginan atau lintasan terhadap kebaikan dan sudah melangkah berusaha melakukan kebaikan. Kita contohkan dengan seseorang yang sudah berkeinginan untuk tadarus Al-Quran dan sudah berniat di dalam pikirannya bahwa setelah sholat nanti saya akan tadarus Al-Quran. Namun tiba-tiba ia tidak jadi untuk tadarus karena suatu alasan. Maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dengan alasan ini, alangkah baiknya jika kita memperbanyak lintasan-lintasan untuk melakukan kebaikan. Dan selanjutnya, wa in hamma biha fa'amilaha. Dan barang siapa yang berniat atau bertekad untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, dan mengamalkan kebaikan tersebut, katabahallahu 'indahu asyra hasanatin, maka Allah akan melipat gandakannya sebagai 10 kebaikan ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah, hingga 700 kebaikan. Ulama mengatakan jumlah kelipatan ini tergantung pada kekuatan hati, keikhlasan, serta ketulusan seorang hamba di dalam melakukan kebaikan. Kelipatan ini juga tergantung pada bagaimana situasi yang lebih baik, tempat yang lebih baik, dan lain-lainnya. Allah juga menambahkan ila ad'afin katsiratin, atau bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan betapa pemurahnya dan pengasihnya Allah kepada para hambanya.
Hadis ini dilanjutkan dengan wa in hamma bis wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, dan tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika ia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka pembatalan seseorang untuk tidak melakukan keburukan berdasarkan alasan ia membatalkannya. Sebut saja jika seseorang sudah berkeinginan untuk mencuri, mencopet atau berbuat dosa yang lainnya, dan seketika ia membatalkannya karena sadar telah melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka ia sudah melakukan amal soleh. Namun sebaliknya, jika kita membatalkan karena faktor lain, apakah karena takut kepada manusia atau ia terkena musibah ketika melakukannya, maka itu tidak tercatat sebagai kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang sudah berkeinginan fa'amilaha dan melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kebaikan, tidak dilipat gandakan, bukan 10, bukan 700, tapi hanya satu. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah terhadap atas sedikitnya, tidak tanpa ada tambah-tambahan lain seperti kita melakukan kebaikan. Dapat disimpulkan dalam hadis ke-37 ini, Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini menyebutkan tentang 4 model seorang makhluk jika berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Yang pertama, orang yang berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya. Yang kedua, orang yang berniat melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan tersebut. Yang ketiga, orang yang berniat melakukan keburukan dan tidak jadi melakukannya. Yang keempat, orang yang berniat melakukan keburukan dan melakukan keburukan tersebut. Hadis ini harus kita jadikan motivasi untuk tidak melakukan keburukan dan terus berbuat kebaikan-kebaikan walaupun itu masih dalam rencana di dalam pikiran kita. Dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat dan mengawasi semua kebaikan maupun keburukan yang sudah kita lakukan atau yang masih dalam angan-angan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semoga dengan hadis yang baru saja disampaikan, kita dapat mengambil hikmah dan menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semoga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita pada bulan Ramadan, dan semoga terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.